Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang nelayan hendak mencari ikan dengan sebuah jaringnya. Kemudian ia mendebar jaringnya, dapatlah satu ekor ikan besar, dan dia merasa senang, dia merasa gembira, terbayang di wajahnya, terbayang di mata-matanya, anak akan makan ikan dengan lahap, dengan senang, dengan gembira. Tetapi takdir berkata berbeda. Ketika dia hendak pulang, terhentikan di tengah jalan oleh seorang raja. Lalu seorang raja itu gembira, sangat senang melihat ada seorang nelayan mendapatkan ikan yang sangat besar. Lalu dia memerintahkan bawahannya, ambillah ikan besar itu. Maka diambillah ikan besar itu. Ternyata seorang penguasa ini, raja ini, ada kenikmatan tersendiri. Nikmat itu bukan karena ikan yang besar, tetapi kenikmatan tersebut itu kenikmatan rampas dari orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang kecil, orang-orang bawahan. Dirampas ikan tersebut, diambil, lalu dibawalah ke istana, diberikan kepada istri sang raja. Istri gembira, senang. Suaminya membawa ikan yang sangat besar, lalu dimasak dengan kesukaan sang raja. Ketika dimakan, takdir berkata berbeda lagi. Tertusuklah duri ikan tersebut di jari sang raja. Maka raja pun merasa kesakitan, merasa denyut. Akhirnya dia panggil tabib, dia panggil dokter untuk memeriksa jarinya. Lalu dokter tersebut berkata, "Wahai raja, tangan kamu, jari kamu ini kena racun. Ternyata ikan yang besar ini adalah ikan beracun. Kenalah jari raja ini racun ikan tersebut." Maka jari sang raja wajib dipotong, diamputasi. Maka dipersilakan oleh sang raja, asal sang raja itu tidak merasakan denyut dan sakit di ujung jarinya. Dipotong jari tersebut. Ketika dipotong, ternyata rasa denyutnya, rasa sakitnya tidak hilang, menjalar. Karena memang racunnya itu sudah masuk ke seluruh tubuh, sudah mengalir ke seluruh darah yang ada di tubuh sang raja tersebut. Maka diamputasi kembali. Setelah jari, maka diamputasilah tangan sang raja. Setelah dipotong, setelah diamputasi, ternyata tidak hilang rasa sakitnya, rasa denyutnya, karena memang sudah mendarah daging. Maka sang raja pun mulai berpikir. Maka ia panggil Al-Hikmah datang ke istananya. Sampailah Al-Hikmah di kediaman sang raja. Maka berkata, "Wahai Al-Hikmah, apa yang sedang terjadi pada diriku? Cobalah engkau periksa terlebih dahulu."
Maka berkatalah Al-Hikmah tersebut, "Wahai sang raja, apa yang hendak engkau lakukan pada saat itu? Ada orang yang teraniaya yang sedang engkau lukai. Apa yang hendak kau lakukan?" Maka berkatalah sang raja, "Wahai Al-Hikmah, pada hari itu aku hendak merampas ikan besar dari seorang nelayan." Tak terbayang padahal ikan besar itu untuk anak-anak sang nelayan. Mereka orang susah, mereka orang fakir, mereka orang miskin. Ketika mendapatkan rezeki yang baik, dirampas oleh sang raja. Dirampas ikan tersebut. Maka berkata kembali Al-Hikmah, "Wahai raja, itulah sebab kenapa penyakitmu tak kunjung usai, tak kunjung sembuh, tak kunjung selesai." Maka bagaimana ini, wahai Al-Hikmah? Maka panggillah nelayan tersebut. Sang raja memerintahkan bawahannya untuk memanggil sang nelayan yang sudah diambil, dirampas ikannya pada saat itu. Dihadirkan di istana. Berkata sang raja kepada nelayan, karena memang sang raja ini berharap bisa dimaafkan atas perilaku dan tindakannya. Berkata sang raja, "Wahai nelayan, maafkan atas perbuatan dan tindakanku." Apa yang terjadi? Itulah seorang nelayan. Itulah kalau memang kita orang susah. Itulah kalau orang bawahan ini hatinya sangat lunak, hatinya sangat lembut, mudah untuk memaafkan. Apa kata nelayan? "Wahai raja, aku sudah memaafkan apa yang sudah engkau lakukan kepadaku. Sudah lama aku memaafkan." Berkata Al-Hikmah kepada nelayan, "Wahai nelayan, apa engkau berkata apa kepadanya? Engkau seperti apa? Apa yang kau minta? Kenapa raja tak kunjung sembuh? Apa yang kau lakukan?" Berkata seorang nelayan ini kepada Al-Hikmah, "Saya tidak mengadu kepada siapapun. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun. Saya hanya berkata, ya Allah, sang raja sudah menunjukkan kekuasaannya. Maka ya Allah, tunjukkanlah pula kekuasaanmu." Allahu Akbar. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nelayan ini tidak mengadu kepada siapapun. Dia tidak mengadu kepada manusia, tetapi dia mengadu kepada pemilik manusia. Maka Allah yang menunjukkan kuasanya kepada sang raja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran buat kita. Sudah seberapa banyak kita menyusahkan bawahan kita, menyulitkan bawahan kita. Sudah seberapa sering kita melukai pekerja-pekerja kita. Sudah seberapa sering kita melukai perasaan bawahan-bawahan kita. Sudah seberapa banyak kita memakan gaji mereka, mengurangi gaji-gaji mereka. Padahal 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 4.000 rupiah itu bagi kalian, wahai penguasa, wahai atasan, bagi kalian itu memang tidak banyak. Tetapi bagi bawahan kalian, bagi pekerja-pekerja kalian, 4.000 itu terasa banyak, 3.000 terasa banyak, bahkan 1.000, bahkan 500 perak, 500 rupiah itu sungguh amat banyak bagi mereka. Kenapa? Karena ada anak di rumah yang sedang menunggu, ada istri di rumah yang sedang menunggu. Sedangkan kalian, wahai petinggi-petinggi, wahai penguasa-penguasa, wahai atasan-atasan, kalian senantiasa mengintimidasi bawahan kalian, menyusahkan kalian. Hati-hati,
Mereka memang tidak mengadu kepada kalian, tetapi mereka mengadu kepada Tuhannya. Maka Allah akan menunjukkan kuasa. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doa orang yang teraniaya. Jangan zalimi bawahanmu. Jangan susahkan mereka. Jangan persulit keadaan mereka. Mudahkan gaji-gaji mereka. Jangan persulit. Maka kalau kau mempersulit mereka, maka yakinlah Allah akan mempersulit keadaanmu bagaimanapun itu. Semoga menjadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.